Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Siti Saripah dari tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit. Materi yang akan saya jelaskan diantaranya yaitu 1. Konsep penyebab penyakit. Yang kedua, rantai proses penularan penyakit. Yang ketiga, faktor-faktor timbulnya penyakit. Dan yang keempat, riwayat alamiah penyakit. Materi yang pertama yaitu konsep penyebab penyakit. Saya akan menjelaskan materi yang pertama. Kejadian si A, kejadian si B, dan sebab akibat. Sebuah peristiwa, kondisi, karakteristik, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut memegang peran penting dalam timbulnya penyakit. Penyebab terbagi menjadi dua, yaitu 1. Subsien atau memadai, yang artinya mengawali terjadinya suatu penyakit. Yang kedua, nekesari atau perlu, yaitu suatu penyakit tidak dapat berkembang tanpa kehadirannya. Materi yang kedua adalah rantai proses penularan penyakit. Di sini bisa dilihat rantai proses penyebaran penyakit, ada 4. Yang pertama yaitu media langsung dari orang ke orang. Yang kedua melalui media udara. Yang ketiga melalui media air. Dan yang keempat melalui media faktor penyakit. Penjelasan dari media rantai. Pertama, media langsung dari orang ke orang. Jenis penyakit yang dapat ditularkan dengan cara ini diantaranya yaitu penyakit kelamin, trakoma, antraks, dan lain sebagainya. Yang kedua, melalui media udara. Penyakit yang dapat ditularkan dan menyebar secara langsung maupun tidak langsung melalui udara pernapasan disebut sebagai airborne disease. Jenis penyakit yang dapat ditularkan melalui cara ini diantaranya TBC paru-paru, varicella, difteri, influenza, dan lain sebagainya. Cara pencegahan penyakit ini diantaranya memakai masker, menjauhi kontak, serta mengobati penderita TBC. Yang ketiga, melalui media air. Penyakit dapat menular dan menyebar secara langsung maupun tidak langsung melalui air. Penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air tersebut sebagai waterborne disease atau water-related disease. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan air dapat dibagi lagi menjadi 4 kelompok menurut cara penularannya, yaitu waterborne disease, kuman patogen yang berada dalam air dapat menyebabkan penyakit pada manusia, ditularkan melalui mulut atau sistem pencernaan. Sebagai contoh, kolera, tifoid, hepatitis, dan virus lainnya. Cara pencegahan penyakit ini diantaranya penyakit infeksi melalui saluran pencernaan dapat dilakukan dengan cara sanitation barrier, yakni memutus rantai penularan seperti menyediakan air bersih, menutup makanan agar tidak terkontaminasi, buang air besar, dan menampung sampah tidak lagi di sembarang tempat. Yang keempat, melalui media faktor penyakit.
Contoh penyakit tersebut diantaranya yaitu DBD, malaria, kaki gajah, dan penyakit virus chikungunya yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Selain itu, penyakit saluran pencernaan seperti disentri, kolera, demam tifoid, dan paratifoid ditularkan secara mekanis oleh lalat rumah. Nah, materi yang ketiga yaitu riwayat alamiah penyakit. 1. Faktor penjamu atau host adalah semua faktor yang terdapat pada diri manusia yang dapat mempengaruhi terjadinya penyakit serta perjalanan suatu penyakit yang dibagi menjadi dua, yaitu 1. Faktor biologis, diantaranya usia, jenis kelamin, status gizi, daya tahan tubuh, keturunan, dan ras. Yang kedua, faktor perilaku, diantaranya status perkawinan, pekerjaan, dan kebiasaan hidup. Yang kedua, agnes. Agnes adalah suatu substansi atau elemen tertentu yang kehadiran atau tidaknya dapat menimbulkan atau mempengaruhi perjalanan penyakit. Faktor ini meliputi antara lain 1. Golongan nutrien, diantaranya protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Kedua, golongan kimia, diantaranya zat kimia logam berat, gas beracun, dan debu. Yang ketiga, golongan fisik, diantaranya suhu, suara, kelembaban udara, tekanan udara, dan radiasi. Dan yang keempat, golongan biologis, diantaranya bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Dan yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan adalah agregat dari seluruh kondisi dan pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan suatu organisme. Lingkungan tersebut dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Lingkungan fisik, 2. Biologis, dan 3. Sosial. Materi yang terakhir, keempat, yaitu riwayat alamiah penyakit. Definisi riwayat alamiah penyakit. Riwayat alamiah penyakit adalah deskripsi tentang perjalanan waktu dan perkembangan penyakit pada individu, dimulai sejak terjadinya paparan dengan agen kasual hingga terjadinya akibat penyakit seperti kesembuhan atau kematian, tanpa terinterupsi oleh suatu intervensi preventif maupun terapeutik. Perjalanan penyakit dimulai dengan terpaparnya individu sebagai penjamu yang rentan atau susceptible oleh agen kasual. Paparan atau exposure adalah kontak, kedekatan, atau proximity dengan sumber agen penyakit. Konsep paparan berlaku untuk penyakit infeksi maupun non-infeksi. Periode waktu sejak infeksi hingga terdeteksinya infeksi melalui tes laboratorium atau screening disebut window period. Dalam window period, individu telah terinfeksi sehingga dapat menularkan penyakit meskipun infeksi tersebut belum terdeteksi oleh tes laboratorium. Implikasinya, tes laboratorium hendaknya tidak dilakukan selama window period. Selanjutnya berlangsung proses promosi pada tahap preklinis, yaitu keadaan patologis yang irreversibel dan asimptomatis ditingkatkan derajatnya menjadi keadaan dengan manifestasi klinis. Melalui proses promosi agen kasual akan meningkatkan aktivitasnya, masuk dalam formasi tubuh,
menyebabkan transformasi sel atau disfusi sel, sehingga penyakit menunjukkan tanda dan gejala klinis. Waktu yang diperlukan mulai dari paparan agen kasual hingga timbulnya manifestasi klinis disebut masa inkubasi atau penyakit infeksi, masa laten atau penyakit kronis. Pada fase ini, penyakit belum menampakkan tanda dan gejala klinis, disebut penyakit subklinis atau asimptomatis. Selanjutnya, terjadi inisiasi penyakit klinis pada saat ini dimulai timbul tanda dan gejala penyakit secara klinis dan penjamu yang mengalami manifestasi klinis disebut kasus klinis. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan tentang penyakit. Apabila kurang jelas, bisa dilihat dari PPT yang telah saya buat. Dan maaf apabila banyak kesalahan atau kata-kata yang tidak sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.